Buang air kecil itu bisa menjadi sesuatu yang mudah sebenarnya. Kenapa jadi susah? Karena kitanya males. Karena kitanya kemudian gak nemu toilet misalkan. Tapi ini unhealth, harus dikerjakan. Siapa yang sering menahan air, buang air kecil, itu kan akan menyebabkan mungkin, kencing batu gitu ya. Tapi bukan jadi kencing batunya tuh kayak batu kerikil keluar atau bedak gitu. Bata gitu enggak. Kecil-kecil aja sih ya. Coba dari hal yang mudah dibikin jadi susah, bermasalah, itu konsep. Sesuatu yang mudah dibikin jadi susah pasti bermasalah. Sebentar, saya angkat telepon bapak saya dulu ya. Assalamualaikum. Oh, miss call. Bapak saya khawatir ada apa-apa. Sesuatu yang mudah dibuat susah pasti jadi bermasalah. Di kehidupan kita banyak hal yang mudah tapi dibuatnya susah, jadinya bermasalah. Akhirnya bermasalah. Minum sesuatu yang mudah. Sekarang lihat. Minum, sesuatu yang mudah. Tapi ketika minum ini kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ini bisa jadi suatu hal yang susah bagi sebagian orang. Satu, minum pakai tangan kanan. Minum tidak tergesa-gesa, nggak terburu-buru. Dan sebelum minum kita bilang Bismillah. Nggak boleh bernapas ketika dalam minum, nggak boleh ditiup. Minumnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 leg-legan itu cukup. Lalu bilang Alhamdulillah. Kan sesederhana itu, mudah nggak? Tapi berapa banyak kita lupa itu. Masuk toilet itu mudah atau susah? Mudah, tapi bagi sebagian orang ketika ditambahkan sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika masuk toilet pakai kaki kiri dan membaca doa Allahumma barik lana. Masuk toilet doanya apa adik-adik? Allahumma inni a'udzubika minal. Ini harus hafal. Tapi ketika saya bilang harus hafal, langsung bilang aing tuh hafal. Nah, ini jadi sesuatu yang susah atau mudah? Susah. Akhirnya masuk toilet jadi, nih dibayangin. Saya, misalkan, baru hafal doa masuk toilet. Itu ketika mau masuk toilet, itu jadi lila. Padahal kebelet. Doa dan naon sih berhenti pohon. Itu jadi sesuatu yang susah. Mau makan. Itu mudah atau susah? Tergantung kan ya. Ketika kemudian ditambahkan sunnah Nabi Muhammad SAW, seolah-olah jadi ribet ini mau makan. Sebelum makan, makanan gak boleh ditiup, gak boleh banyak-banyak, dimulai dari pinggir, makan dari yang paling dekat dengan dirimu, lalu kemudian tidak banyak-banyak gitu. Maksudnya gak kebanyakan, gak juga kurang pas gitu. Dan makannya juga pelan-pelan. Bilang doa juga. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Atau Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Ini Masya Allah. Dari doa makan tapi bisa menjauhkan seseorang dari siksa neraka. Ini Masya Allah. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang sebenarnya mudah tapi nyatanya jadi susah. Kenapa? Karena tadi bisa jadi kurang ilmu atau malas atau lingkungan yang kemudian menciptakan itu menjadi sesuatu yang buruk. Lingkungannya buruk sehingga akhirnya kita terbiasa dengan keburukan itu. Atau kemudian juga habits atau kebiasaan. Ini saya pengantar dulu. Kita simpulkan dulu. Sehingga kemudian ada seseorang yang bertanya. Siap, kita sama-sama berusaha fokus. Apa amalan supaya saya bisa isi koma? Gitu kan ya? Mohon maaf, AA boleh maju sedikit ya. Mohon maaf. Biar bisa ikutan. Yang di luar boleh masuk. Masya Allah, barakallah. Ya, sampai berdiri ya, Masya Allah. Terima kasih. Siap. Nggak apa-apa, Ahwat lihat saya aja, nggak usah lihat ikhwan yang lain. Ya.
Apa amalannya supaya saya istiqomah, Kang? Gitu. Saya nanya, pertanyaannya lihat, Kang, amalan apa supaya saya bisa istiqomah? Amalan apa supaya saya bisa istiqomah? Maksudnya gimana? Iya, saya pengen supaya saya bisa istiqomah. Kira-kira amalan apa yang saya harus kerjain? Saya bilang, seseorang beramal itu bisa jadi mudah ketika kita memiliki kuatnya iman. Seseorang sulit dalam beramal karena lemahnya iman. Siap. Yang memudahkan kita minum itu siapa? Assalamualaikum. Yang memudahkan kita minum itu siapa? Allah. Bayangin, nikmat hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita mau minum, kita ingat sunnah Nabi. Itu hidayah yang luar biasa, teh. Karena banyak di luar sana orang yang minum biasa aja. Gak ada feeling guilty-nya, gak ada perasaan bersalah. Dia minum pakai tangan kiri, gak sebut bismillah. Dia makan pakai seenaknya, gak sebut bismillah, gak bersyukur sama Allah, dan seterusnya. Itu gak ada perasaan bersalah. Itu hal yang biasa. Tapi bagi seorang yang iman, amal sederhana pun bisa jadi penghantar dirinya buat sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amalnya sederhana, tapi terus ingat sama Allah. Maka saya bilang, sebelum bertanya amal apa supaya saya bisa istiqomah, yang harus dipertanyakan dahulu adalah kenapa nggak kemudian menguatkan iman dulu? Karena istiqomah itu dari iman yang kuat. Lahirnya keistiqomahan lahir dari iman yang kuat. Amal yang hebat lahir dari iman yang kuat. Ini ada ayatnya. Kita tadaburin bareng. Saya mohon maaf kepada guru saya, Rijal, dibacakan surat Al-Anfal. Teman-teman boleh nanti dilihat di Qur'annya, di Androidnya. Quran surat Al-Anfal. Surat ke-8. Ayat kedua, ketiga, dan keempat. Ya, insyaallah. Rijal, tafadhol.